Selamat pagi. Post ikis. Kalos atau kakos? Kalos. Post ikis. Post ikis. Post ikis Yoksan. Post ikis Yuksan. Kalos. Eko kalos. Ya, saya baik ya. Eko kalos. Saya baik. Kalau saya kurang baik atau saya kabarnya buruk, ya, eko kakos. Gitu ya. Oke. Mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama Pater Hemon. Pater Hemon entois ranis. Agios teto tohnomasu. El teto he basiliasu. Geneteto to telemasu. Pros en uranu kai epikis. Ton arton hemon ton epiusion dos semin semiron. Kai ave seminta oklemata hemon. Pros kai hemes apecamentoy sofletai semon. Kai me e senengke semas e spirasmon. Alarusai hemas apotu poneru. Potisu estine basilia. Kai hedunamis. Kai deksa. Estus ayonas. Amin. Ya, kemarin kita sudah melihat ada kata kerja yang berkontraksi atau contracts verb. Ya, kata kerja yang mengalami perubahan vokal ketika dia bertemu dengan kosakata atau akhiran yang lain. Nah, biasanya kata kerja kontraksi itu akan muncul hanya di dalam kala kini dan juga kala perfect. Contracts verb atau kata kerja berkontraksi tidak akan dijumpai di dalam kala aorist. Satu, juga tidak akan dijumpai di kala perfect dan kala future. Masih ingat kenapa kok kita tidak akan bertemu dengan kata kerja berkontraksi di kala future, perfect, dan aorist? Masih ingat saudara? Karena kala perfect itu akan menyisipkan kata K. Ya, di dalam kala perfect biasanya ada kata K dan juga ada reduplikasi. Kata K ini tidak akan mempertemukan vokal, tidak akan mempertemukan vokal dengan vokal karena sudah ada K. Ya, lalu kalau kala aorist kita ada sisipan sigma, maka vokal dengan vokal tidak akan ketemu, maka tidak akan berkontraksi. Kalau future, apa yang ada dalam future? Sisipan apa yang ada dalam future? Masih ingat? Sigma juga. Jadi ini akan memisahkan antara vokal dengan vokal. Jadi kalau contracts verb atau kata kerja kontraksi itu akan terjadi kalau ada vokal ketemu dengan vokal, ya. Vokal ketemu vokal akan menjadi berubah seperti ini. Tetapi kalau sudah ada konsonan yang memisahkan vokal-vokal ini, maka tidak akan terjadi yang namanya kontraksi. Inilah kontraksi yang terjadi antara vokal dengan vokal yang biasa kita jumpai dalam kata kerja. Nah, kita bisa lihat di situ ada kata, perhatikan di sini poiete. Poiete. Di sini ya. Seharusnya apa? Ini seharusnya akhirannya ete, betul? Kita tidak pernah punya akhiran ite, nggak ada akhiran ite. Tetapi di sini kita bertemu dengan akhiran ite. Ya, kenapa terjadi ite? Karena e ketemu dengan vokal dari kata dasar poieo. Ya, di sini ada double e. E ketemu E akan menjadi E. Nah, begitu ya. Tapi kalau dalam bentuk aorist, maka di sini akan ada sigma. Ya, akan ada sigma dalam bentuk future. Jadi tidak akan berjumpa dengan
vokal di dalam akhiran ya. Akhirannya mungkin beda, kalau aoris ya aas aan ya kan. Oke. Nomor 1 kemarin kita jumpai di dalam kata poiete. Kemudian kita lihat ete itu akhiran imperatif ya. Kita ingat akhiran imperatif itu ada ete, ada eto, ada apa lagi? Imperatif itu ada eto, ete, dan tosan ya. Ete, tosan, dan eto itu untuk yang ini aktif imperatif. Ya, kasihilah, cintailah, ya, cintailah. Kemudian fileto, biarlah dia mencintai. Kalian cintailah. Filetosan, biarlah mereka mencintai. Yang medial pasif, biarlah dia dicintai. Kalau ini orang ketiga, biarlah kamu dicintai. Ya, gitu ya. Oke, terus kita lihat di situ apa kata kerjanya? Poieo. Poieo itu lakukanlah atau buatlah. Kalos. Ya, ini tadi kalau saya tanya pos ikis, saudara menjawab eko kalos. Ya, eko kalos. Ya, jangan lupa ya. Kalos itu baik ya. Lakukanlah kalos. Lakukanlah adverb ya. Kata keterangan ini, lakukanlah atau berbuatlah baik atau berbuat baiklah. Ya. Tois misusin humas, kepada apa? Misusin. Ini bentuknya apa? Masih ingat? Yusak? Kata kerja, kata benda, kata sifat, atau apa? Sifat. Kata sifat. Apakah betul, Hesron? Apakah ini kata sifat? Kata kerja. Coba perhatikan lagi. Baik-baik, misusin. Kata kerja apakah partisip itu kata kerja? Apakah partisip itu sebuah kata kerja? Masih ingat saudara-saudara? Partisip itu apa? Participle are verbal adjective. Artinya apa? Verbal adjective artinya apa? Participle are verbal adjective. One part verb, one part adjective. Satu bagian kata kerja, satu bagian lagi kata sifat, ya kan? Verbal adjective itu berarti kata sifat yang bentuknya kata kerja atau kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat ya, menerangkan. Bisa menerangkan kata kerja, bisa menerangkan kata benda, itu partisip. Wah, jangan lupa ya, kita sudah belajar itu. Partisip itu adalah sebagian besar isi dalam kalimat-kalimat teks perjanjian baru. Nah, ini contohnya. Ini adalah partisip, ya. Jadi ini adalah apa? Partisip. Tahu dari mana? Ini artikelnya. Ini usin. Ini artikel dan ini akhiran apa? Hah? Coba lihat di sini. Akhiran apa? Yang mana itu? Ini baru kemarin ya. Yang mana? Ini ya. Usi. Apa itu? Filusi, filontes, filonten, filonton, filontas. Lihat ini akhiran apa? Ontes, onton, usi, ontas. Itu akhiran apa? Deklensi ke berapa? 1 atau 2 atau 3?
Kalau partisip itu akhiran orang keberapa? Partisip itu menggunakan akhiran deklensi berapa? Deklensi ketiga. Oke, jadi ingat-ingat. Lihat semua buka halaman 22. Ayo, semua buka di halaman 22. Mundur lagi, kita ingat-ingat partisip. Bukan halaman 22, sorry. Pelajaran 22. Pelajaran 22 yaitu mengenai partisip. Lihat di situ akhirannya. Akhirannya menggunakan akhiran apa? Kalau saudara perhatikan di sini, ya. Kalau saudara perhatikan di dalam akhiran partisip ini ada M3, M1, F1, N3. Artinya apa? M3 itu menggunakan akhiran maskulin deklensi 3. Deklensi 3 apa? On, os, ia, eson, sias. Itu ya. Kita ingat itu. Jadi legon, legontos, legonti, legonta, legonton, legontos, legusi dan legontas. Ditambah ONT kecuali untuk datif ya. Kalau datif tidak pakai ONT, pakainya usi. Nah, ini kita ketemu usi. Kalau yang lain itu ciri-cirinya ada ONT. Datif dan nominatif tidak menggunakan ONT. Lihat ini ciri-cirinya. Ciri-ciri partisip ya. Ini kita balik lagi ya, balik lagi mengenai partisip. Ciri utama adalah munculnya apa? ONT kalau itu maskulin ya. Maskulin itu selalu ditandai dengan ONT. Lihat di sini ada ONT ya, kecuali nominatif dan datif. Kalau untuk yang partisip feminim, dia menggunakan akhiran apa? Deklensi berapa? Satu ya. Kelompok yang mana? ASEAN. Kelompok yang kedua, ASEAN. Nah itu dia, ASEAN. Filosa, filoses, filose, filosan. Nah, jadi untuk yang netral pakai deklensi ke berapa? 3 lagi ya kan? Wah ini sudah lupa ya. Oke, saya akan putarkan lagu partisip supaya kita ingat. Nah, ini dia. Ini cara kita mengingat partisipo ya, atau partisip. Ya, saudara boleh tirukan. Oke, saya ulang karena ini volumenya belum besar. Partisip itu adalah apa namanya? Adalah sebuah anak kalimat ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu anak kalimat biasanya. Bisa berfungsi sebagai keterangan kata kerja maupun keterangan kata benda. Ya, tapi bentuk keterangannya bukan seperti kata sifat ya, tapi bentuknya menggunakan kata kerja. Kata kerja yang menjadi anak kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya ini, saya sedang mengajar orang yang menderita. Nah, yang menderita kelaparan. Nah, misalnya. Saya sedang memberi makan orang yang menderita kelaparan. Itu lebih tepat ya. Orangnya diterangkan dengan yang menderita kelaparan. Nah, itulah contoh partisip ya dalam bahasa Indonesia itu seperti itu. Nah, kita lihat apa itu ciri-ciri partisip. Oke. Participle are verbal adjective adalah verbal adjective, kata sifat yang berupa kata kerja ya. One part verb, satu bagian itu kata kerja yang mana? Kata kerjanya yang mana? Pangkalnya atau akhirannya? Pangkal. Pangkal atau akhiran? Ya. Yang kata kerja adalah pangkal.
pangkalnya, kata dasarnya. Ya, contoh. Ini partisip atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau partisip jadinya apa? Legon. Atau legontos. Ini ya. Jadi yang kata kerja yang mana? Pangkalnya. Yang akhirannya ini adalah akhiran deklensi ketiga. Nah, kita lihat. One part verb, one part adjective. Berarti satu bagian adalah kata kerja yang mana itu? Pangkal atau akhiran? Pangkal. Pangkal atau akhiran? Pangkalnya. Jangan lupa ya, yang pangkal yang menggunakan kata kerja. One part adjective. Adjective itu berarti kata sifat yang menggunakan akhiran kata sifat yang sama dengan akhiran kata benda. Tapi ada banyak kita belajar deklinasi 1, deklinasi 2, deklinasi 3, ya kan? Nah, yang dipakai di dalam partisip adalah deklinasi ketiga, ya, ketiga. Oke. Nih ya. Nah, verbal stem. Jadi verbal stem itu kata dasarnya adalah verbal atau kata kerja, dan akhirannya, endingnya adalah akhiran deklensi, akhiran kata benda. Oke. Itulah yang kita pelajari ya tentang partisip. Nah, sekarang lihat ciri-cirinya. Oke, yang maskulin dan netral menggunakan akhiran apa? Deklensi keberapa? Deklensi ketiga. Itulah pentingnya kita menghafalkan akhiran deklensi ketiga. Enggak cuma deklensi 1 akhirannya dan deklensi 2. Deklensi 2 itu akhirannya tinggal hilangkan T-nya itu ya. Ganti os di sini ya. Oke, jadi deklensi 3 itu penting karena deklensi 3 itu dipakai sebagai akhiran apa? Sebagai akhiran partisip. Ya, akhiran partisip ya. Deklensi 3. Deklensi 3 untuk yang maskulin esosia. Sosia. Kalau saya menghafalnya gini. Sos I A, jadi sosia, esonsias. Oke, kalau yang ini straight, berarti tidak ada akhiran. Osi, straight, aunsia, straight osi, straight aunsia. Itu yang netral. Coba ucapkan sosia esonsias. Straight osi, straight aunsia. Oke, sekarang saudara coba lagi. Apa? Coba Yusuf. Coba satu persatu dari nominatif apa? S. Os. I. A. Ya. Nominatif S. Os. Datif I. A. Itu akusatif atau an. Sekarang yang nominatif jamak. S. Sosia S. Son. Si. Ya. Oke, lihat. Nah ini ya. Sosia esonsias. Straight osi aunsias. Oke, kita lihat. Untuk feminim menggunakan
Deklensi berapa? 1. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. ASEAN. Ini dia. Oke. Jadi partisip juga punya vokal tematik yang biasanya disisipkan di semua. Selain tadi akhirannya deklensi, juga punya akhiran atau vokal tematik, ya. Vokal tematik yaitu vokal O dan juga ONT, ya. Lalu US. Nah, ini kecuali, nah ini kecuali, ya. Saudara lihat di sini. Semua punya ONT kecuali datif, ya, kecuali datif dan nominatif. Netral dan maskulin punya ONT kecuali datif dan nominatif. Untuk yang feminim bukan ONT tapi US. US. Nah, ini ya. Oke, kita lihat. Auris menggunakan sun. Datif selalu beda. Oke. Dua auris masih sama akhirannya, tetapi yang bedakan apa? Pangkalnya. Ini dua auris. Auris 2. Kita lihat medial menggunakan akhiran omen, semua menggunakan omen. Ya. Lu omen. Kalau auris amen. Nah, sekarang akhirannya masih sama. Os, u, o, on. Ini akhiran apa? Deklensi berapa? Lihat di sini. Os, u, o, on, oi, on, ois, us. Kini medial partisip menggunakan deklensi berapa, Arlan? Coba diamati lagi. Os, u, o, n, o, on. 1 atau 2 atau 3? Deklensi 2. Ini ya. Deklensi 2. Kamu tidur jam berapa tadi? Jam segini masih ngantuk ya. Oke. Mungkin kurang gerak, kurang olahraga. Mungkin. Lu omene ESEN yang medial menggunakan deklensi 1 lagi, tapi kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, atau menggunakan deklensi 2 kelompok feminim ya. ESEN bisa juga ya. Netral on, u, o, on ini 2 semua, jadi bisa menggunakan akhiran 2. Yang auris bedanya apa? Samen. Ada sigma, ada amen. Kalau ini omen, ini samen. Jadi kalau saudara bertemu sebuah kata yang di dalamnya ada omen dan samen, itu berarti tanda bahwa itu adalah apa? Partisip. Oke. Medial, partisip medial. Nah, sekarang kita lihat yang pasif. Ciri-cirinya pasif itu selalu muncul adanya huruf theta dan e. Huruf theta itu tanda mutlak. Ya, kalau saya bilang ini tandanya huruf theta, ya, huruf theta itu tandanya mutlak. Nah, kemarin ada Pastor Profesor Den yang mengatakan huruf theta itu tandanya kalau digambar di sini seperti orang yang sedang apa? Sedang tidur. Ya, ini huruf theta. Ini orang yang sedang tidur, berarti dia sedang tidak melakukan apa-apa atau pasif. Berarti kalau muncul theta ini kita ingat orang tidur, berarti pasif. Ya. Theta itu adalah huruf yang menandai sebuah kata, ya, ataupun kata kerja maupun partisip itu pasif ya.
ini muncul semua theta. Nah, kalau pasif bukan ONT, bukan ANT, tapi ENT. Nah, ini lihat ya. Dan ACE. Nah, ini sama. Partisip perfect, ada reduplikasi, ada K sebagai ciri-ciri perfect. Ya, dan menggunakan OT, bukan ONT tapi OT. Jadi seperti itu. Nah, itulah partisip sebagai kata sifat yang bersifat kata kerja. Kata sifat yang bentuknya itu kata kerja. Nah, sekarang kembali ke latihan soal tadi. Jadi di sini apa? Toys misosin, yusak, kata benda, kata kerja, atau verbal adjektif. Kata sifat yang berbentuk kata kerja. Partisip bukan kata kerja ya, kata sifat yang berbentuk kata kerja. Jadi ini apa? Partisip atau kata kerja atau kata benda? Partisip. Ciri-cirinya apa? Nah, ini dia, ada usin, datif. Jadi cara menerjemahkannya bagaimana? Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Tois itu datif, maka kita harus menerjemahkan kepada. Karena tois ini tidak ada kata benda, maka dia memodifikasi apa? Dia menjelaskan apa? Ya, menjelaskan. Iya, menjelaskan. Menjelaskan apa? Kalos, poete, atau humas? Kalau dalam diagram, menjelaskan apa? Poete, ya, menjelaskan poete. Dia memodifikasi atau menjelaskan poete. Jadi lakukanlah poete tois misusin di sini kepada orang yang membenci. Kenapa orang-orang yang? Karena di sini ada artikel dan tidak ada kata sepadan sehingga fungsinya menjadi substantifal. Masih ingat substantif itu cara menerjemahkannya bagaimana? Orang yang. Nah, itu ya. Pusing ya? Partisip itu kita harus lihat cirinya, baru kita kemudian memilih terjemahan yang tepat sesuai konteks. Karena partisip itu terjemahannya luas sekali, ya, bisa menjelaskan kata kerja, bisa menjelaskan kata benda. Konteks yang harus menentukan. Jadi kepada orang-orang yang membenci kalian, ya. Humas itu kalian, ya. Who, you. Ya, itu ciri-cirinya. Nomor 2, kita juga bertemu dengan kata kerja kontraksi, berkontraksi. Yang mana kata kerja berkontraksi? Yang mana yang mencirikan kata kerja berkontraksi? Kemarin sudah ya? Kemarin sudah. Yang mana yang berkontraksi? Saya tanya kata kerjanya yang mana udah? Kata kerjanya yang mana? Hah? Perhatikan baik-baik. Taumasete atau Adelphoi atau Misei atau Kosmos? Taumasete. Apakah hanya itu?
Mise, betul, itu kata kerja. Sekarang perhatikan dari kata taumasete dan mise yang menjadi kata kerja kontraksi atau yang mengalami kontraksi yang mana? Taumasete. Taumasete. Seharusnya bagaimana? Kata dasarnya apa? Taumazo. Lihat, kita ini menggunakan theta ya. Taumazo. Akhirannya apa? Akhirannya di sini omega. Seandainya omega itu kita hilangkan, itu vokal atau konsonan? Konsonan. Kalau ketemu vokal mengalami kontraksi atau tidak? Tidak. Jadi itu tidak berkontraksi. Sekarang kita lihat miseo, misei. Ini datang dari kata dasar apa? Hah? Miso atau miseo? Mi seo. Ini ya. Miseo. Seandainya vokal ini saya hilangkan, maka akhirannya adalah vokal atau konsonan? Ini vokal. Kalau bertemu dengan akhiran e, akar berkontraksi atau tidak? Lihat. Ya. Kenapa tetap menjadi e? Yang berkontraksi yang mana? E dengan E. Atau E dengan E. Yang berkontraksi yang mana? E dengan E. Ini ya. Ini kontraksi. Kontraksinya jadi apa? Jadi E. Maka miseo bukan misei, tapi cukup E saja. Inilah yang berkontraksi. Ya, ini berkontraksi. Nah, di situ kita jumpai akhiran ete. Kata kerja apa? Kita sudah belajar berbagai modus. Taumazete. Taumazete itu imperatif, indikatif atau subjungtif? Hah? Indikatif atau imperatif atau subjungtif atau infinitif? Indikatif ada ya akhiran ete ya. Indikatif ada akhiran ete. Kalau imperatif ada nggak akhiran ete? Ada juga nih. Ada juga. Jadi dia bisa indikatif, dia juga bisa imperatif ete ini. Nah, cara kita menentukan bagaimana? Lihat konteks. Di dalam kalimat itu ada unsur apa? Kita tahu di situ ada me atau me, sorry, bukan me. Me itu adalah partikel ingkar, tidak atau bukan atau jangan.
Nah, sekarang kita coba. Tidak, kalian tidak tahu maksud apa kemarin? Heran. Kalian tidak heran atau tidak kalian heran, bukan kalian heran atau jangan kalian heran. Mana yang lebih cocok? Ya. Konteks yang akan menolong kita untuk menentukan apakah itu imperatif atau indikatif. Kalau ada unsur lain, perhatikan unsur itu, dan ketemulah di situ ada unsur me, partikel ingkar. Berarti itu adalah imperatif yang maknanya larangan atau prohibitif. Larangan, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menerjemahkan jangan kalian heran. Jangan kalian heran. Adelphoi, saudara-saudara, itu adalah bentuk vokatif atau sapaan. Ada ini ciri-ciri apa? Ini adalah apa kemarin masih ingat? Konjungsi. Kalau ada berarti yang mengikuti itu indikatif atau subjektif? Indikatif. Kalau ada ean itu baru subjektif. Ingat ya, itu indikatif, berarti mise itu indikatif. Jika mise humas hokosmos, subjeknya apa? Dunia. Mise kita ketemu di sini. Dunia itu sedang atau terus membenci kalian. Nah, itu ya, jangan heran. Jangan heran ya. Oke. Sekarang kita mau lanjut yang nomor 3. Siapa yang sudah mengerjakan? Yang mau mencoba nomor 3, silahkan. Dibacakan dulu, baru kemudian dibaca terjemahannya. Atau dianalisa, auta itu apa, auto itu apa, lalu lintas itu apa. Hesron, silahkan dibaca pekerjaanmu. Auto laguntos colori epistesan. Ada apa saja di sana? Ya, apa ini? Kata ganti, kata benda, kata kerja, kata sifat. Kata ganti, betul. Ini kata ganti. Kata ganti apa? Orang atau benda tak tentu? Kata ganti orang apa? Nominatif? Nominatif, netral, tunggal. Oke. Lalu entos? Betul, ini partisip. Genetif maskulin tunggal. Ya, ini partisip kini. Dari kata dasar apa? Kata dasarnya apa? Lalu atau laleo? Ini kata dasarnya laleo. Kalau diambil akhirannya, maka akan kemungkinan mengalami reduplikasi atau tidak? Kontraksi atau tidak? Ya, ini adalah kata kerja yang juga mengalami kontraksi atau kontrak verb.
ya, kontraksi, berkontraksi. Poloi, apa ini poloi? Berarti ini subjeknya yang mana? Subjeknya partisip atau subjeknya kata kerja? Poloi itu kata kerja atau kata benda atau kata sifat? Apa artinya poloi? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Betul? Banyak ya? Berarti kata benda atau kata sifat? Atau keterangan? Keterangan, betul. Berarti dia menerangkan yang mana? Menerangkan epistoisan atau laluntos. Laluntos, oke. Epistusan. Lihat, ini kata kerja apa? Auris 1. Kenapa? Iya, dari kata dasar pisteo. Apakah mengalami reduplikasi? Apakah mengalami kontraksi? Kalau dalam kala future auris tidak mengalami, tapi kalau dalam kala kini dia akan mengalami reduplikasi. Reduplikasi mulu sih. Kontraksi ya, kontraksi. Karena apa? Diakhiri dengan vokal, tapi karena ada sigma, ya. Jadi pisteo ini tidak akan mengalami kontraksi. Oke, terjemahan apa, Esron? Ketika dia mengatakan hal itu, banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang telah percaya. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Dengan saya hal ini dia berbicara banyak orang yang percaya. Hal-hal ini dia berbicara banyak orang yang percaya. Oke. Ada yang lain? Poloi itu artinya banyak atau banyak orang? Coba perhatikan lagi kamusnya. Coba lihat, apakah bisa banyak orang? Banyak. Jadi dari mana kita tahu itu banyak orang? Akhiran oi. Banyak ya? Banyak orang ya? Kalau ada artikelnya bisa nggak? Kalau tidak ada artikelnya bisa nggak? Oke, sekarang kita akan buat diagram ya. Oke, kata kerja utamanya yang mana? Hah? Kata kerja utamanya di dalam kalimat ini itu laluntos atau pisteo. Epistusan. Kata kerja utamanya. Episteusan. Kenapa?
Kenapa bukan lalu lintas? Ya, karena lalu lintas itu partisip ya. Partisip. Oke, jadi kata kerja utamanya mana? Epis. Ya, ini ya. Epis toisan. Oke. Nah, sekarang poloi itu kasusnya apa? Lihat. Nominatif. Maskulin jamak. Bisa nggak menggantikan di sini ya? Ya, di sini ya. Poloi epis tusan. Adakah akusatifnya? Di dalam kata kerja ini adakah akusatifnya? Tidak ada. Sekarang kita bertemu dengan laluntos, ketemu partisip. Partisip itu menerangkan kata benda atau kata kerja di dalam ayat ini. Kata kerja, kenapa? Karena tidak ada. Iya, kalau tidak ada artikel berarti dia predikatif, menerangkan kata kerja itu loh. Menerangkan predikat. Nah, masih ingat ya? Fungsi partisip ada 3, yaitu apa? Predikatif, atributif, dan substantif. Atribut itu berarti menerangkan kata benda. Kata bendanya punya atribut. Contoh, murid yang berdiri, murid yang duduk, berarti punya atribut toh? Kalau substantif, namanya substantif, pengganti kata benda. Orang yang duduk, karena nggak ada muridnya, jadi orang yang duduk. Tapi kalau predikatif, dia akan menerangkan kata kerja. Di sini kita bertemu laluntos, maka kita akan memodifikasi kata kerja ini di sini. Ini adalah kata laluntos. Nah, laluntos. Ya. Oke. Apakah dia punya tambahan lain atau punya keterangan lain lawan lintas itu? Ada auto. Tahu tak? Dia menerangkan laluntos atau menerangkan epistusan? Tahu tak itu nominatif atau akusatif? Akusatif. Hal-hal ini. Hal-hal ini ya. Berarti ini akusatif. Lalu autonya di mana? Bisa di bawah? Di sini? Hal-hal auto itu apa artinya? Hah? Mana? Ini ya. Saya, kamu, dia. Bisa juga hal itu. Hah?
Mana? Bisa juga hal itu. Berarti tahukah apa tadi? Ini tahu. Hal-hal ini. Lalu auto hal itu loh. Bisa nggak ini diterangkan hal-hal ini hal itu? Tauta autu laluntos poloi epis pusat. Oke. Jadi kalau kita mau terjemahkan seperti ini, kita harus perhatikan apakah tauta ini menjadi subjek laluntos, apakah autu ini menjadi keterangan tauta, atau mungkin subjeknya laluntos, karena sama-sama genetif, ya kan? Coba perhatikan di sini antara tauta dengan autu, apa bedanya? Tauta itu jamak, ini jamak. Autu tunggal. Kalau autu menerangkan tauta cocok kan? Cocoknya dengan yang mana? Ini genetif, yang ini autu juga genetif. Jadi autu ini menerangkan subjek dari apa? Laluntos. Jadi ada subjeknya autu apa? Laluntos. Baru kemudian di sini ada tauta sebagai apa? Akusatif. Ini genetif, ini partisip. Nah, genetif bisa nggak jadi subjek? Bisa. Ketika partisipnya genetif, maka subjeknya juga akan menggunakan genetif. Inilah yang disebut sebagai genetif subjektif, ya. Genetif yang berfungsi sebagai pengganti subjek. Ya, jadi kalau begitu terjemahnya bagaimana? Banyak apa? Boleh banyak orang. Orangnya itu dari mana? Ya dari konteks ya. Nggak mungkin banyak monyet kok percaya ya kan? Atau banyak benda kok menjadi percaya. Telah percaya atau mempercayai. Percaya saja ya. Ya, yang percaya itu kan pasti orang. Maka meskipun poloi itu artinya hanya banyak saja, tapi dalam konteks ini kita tahu itu adalah banyak orang. Ya. Telah percaya kapan ada keterangan, ada bentuk partisip yang menerangkan atau yang memodifikasi kata kerja, yaitu laluntos. Laluntos itu partisip yang menerangkan apa? Waktu, tujuan, atau sebab, atau alasan. Kita coba saja laluntos misalnya. Kita pakai kata sementara. Sementara dia mengatakan hal itu atau ini? Ini atau itu? Ini. Bisa nggak? Bisa. Sebab
dia mengatakan, betul ya? Laleo mengatakan, bisa ya? Memanggil, mengatakan, bisa. Bisa nggak sebab? Sebab dia mengatakan hal ini, bisa nggak? Bisa juga. Bisa menerangkan ketika. Bisa nggak? Ketika dia mengatakan hal-hal ini, bisa nggak? Bisa. Jadi partisip itu banyak fungsi. Bisa ketika, sementara, sambil, ya kan? Kalau sambil di sini kurang cocok ya. Sambil dia mengatakan hal ini, banyak orang yang percaya, nggak cocok. Ketika dia mengatakan, itu lebih cocok. Karena dia mengatakan. Kalau setelah bisa nggak? Setelah, lalu entos. Hah? Setelah, sesudah. Hah? Kenapa bisa? Kita perhatikan kata lalu entos. Dari ciri-cirinya itu kalanya apa? Tadi saudara jelaskan, lalu entos itu datang dari kata apa? Laleo. Apa artinya laleo? Hah? Apa artinya, Yoksan? Mengatakan selain mengatakan. Hah? Berbicara selain berbicara. Coba lihat kamusnya. Apa bedanya laleo dengan lego? Apa bedanya laleo dengan lego? Kenapa kok di situ menggunakan laleo bukan lego? Legontos. Tidak ada bedanya. Apa saja mananya? Satu, berbicara, berkata, mengatakan. Ya, itu adalah sesuatu yang sinonim ya. Sinonim, berbicara, berkata-kata, laleo. Nah, sekarang ada akhiran untos. Yang kita tahu ada ONT, OS. Kenapa jadi untos? Apa parlan? Karena kata dasarnya berakhir dengan vokal. Betul? Laleo itu kalau kita hilangkan O-nya, omega, ada vokal. Coba cek diagram, tabel kontraksi antara eta dengan omikron akan ketemunya apa? Eta dengan omikron ketemunya U. Maka di situ kita dapati ada kata laluntos. Wah, itu kalau kita nggak teliti, nggak perhatikan adanya kontraksi, kita akan pusing cari kata dasarnya. Kata dasarnya laluo. Ada nggak kata dasar lalu? Nggak ada. Ya, jadi laluntos ini seharusnya menggunakan UNT, tapi di sini menggunakan UNT. Berarti kini apa? Kini aktif partisip. Kalau kini keterangan waktunya apa? Sesudah atau ketika? Sementara. Ketika. Bisa nggak sesudah? Tidak bisa. Kalau sesudah itu seharusnya bukan kini tetapi
Aoris baru bisa kita terjemahkan sesudah, karena aoris partisip itu mendahului, tindakan yang mendahului kata kerja utama. Nah, itu baru boleh diterjemahkan sesudah atau setelah. Kalau kini, maka keterangan waktu yang dihasilkan adalah ketika atau sementara. Ya. Jadi ketika dia mengatakan hal itu, banyak orang telah percaya. Ini adalah salah satu contoh kata yang berkontraksi dalam bentuk partisipo atau partisip. Oke, nomor 4. Silakan dibaca, Arlan. Yang diajukan atas tema album Akui ini. Mana kata kerja utamanya? Aitometa. Oke. Ada lagi? Akue. Sekarang kita akan mencermati ciri-cirinya, karena kita sudah belajar banyak ciri ya. Yang pertama ada ometa menggunakan omega. Maka kita tahu itu ciri kata kerja apa? Subjungtif. Apalagi penanda subjungtif di dalam kalimat itu? Selain ometa, unsur apa yang membuat kita tahu itu adalah subjungtif? Unsur apa saja di dalam konteks itu? Selain omega atau akhiran ometa dengan menggunakan vokal panjang, apalagi? Ean, betul sekali. Ada konjungsi ean. Kalau ada konjungsi ean, itu pasti subjungtif. Sama seperti kalau orang-orang sini itu mencirikan, kalau rambutnya keriting itu pasti orang timur. Ya, padahal belum tentu juga ya. Nah, belum tentu, ada yang rambut lurus juga ya. Nah, tapi khusus di Sindukarto ini yang rambut keriting ya kan, katanya itu orang kampus ya, orang kampus ya. Mahasiswa STT. Nah, itu dia. Oke, kalau ada ean itu cirinya subjungtif. Kalau kita tahu subjungtif itu berarti potensi. Potensi, bukan kenyataan, tapi baru potensi menjadi kenyataan. Nah, kata kerjanya maka bukan subjungtif. Kalau itu subjungtif, kata kerja utamanya yang mana? Akue. Ini indikatif atau subjungtif? Ini indikatif. Jadi itu cara menentukan kata kerja utama. Jadi kalau buat diagram apa yang menjadi kata kerja utama di sini? Apa? Akui. Coba diterjemahkan, Alan. Coba saja terjemahanmu apa? Mungkin nggak perlu pakai diagram, tapi dari awal boleh. Ean itu apa? Jikalau, seorang. Ya, jikalau seorang atau barang siapa. Jika seorang. Aitometa datang dari kata apa? Aitu, apa itu aitu? Menuntut, meminta. Kata atau telema? Turun dari telema kehendak. Atau dia akui mendengar.
Hewan kalian. Oke, jadi apa? Bisa? Jika barang siapa meminta sesuai dengan kehendak dia sedang mendengar kalian. Wah, itu bagus ya. Eanti, jika barang siapa, atau lebih tepatnya bagaimana? Jika seseorang aitometa. Kenapa menggunakan ometa? Karena bukan omen. Meminta itu kan aktif. Kenapa ometa? Karena itu maknanya medial ya. Medial atau diminta. Meminta untuk diri sendiri ya. Kalau meminta itu kan berarti dari diri sendiri untuk diri sendiri kan. Itu namanya medial. Sesuatu tindakan yang berakibat pada dirinya sendiri itu medial. Meskipun tidak harus ditambahi diri sendiri. Meminta, berdoa, ya kan? Itu bisa dimaknai sebagai medial. Oke. Kata totelema. Kata itu preposisi yang bisa turun dari. Memang kalau itu spatial meaning atau menunjukkan ruang atau arah dari gerakan sesuatu. Turun dari. Tapi selain turun dari atau turun, kata juga bisa diterjemahkan apa? Sesuai dengan. Sesuai dengan atau menurut. Kata atau telema. Menurut kehendak telema auto-nya. Jadi auto itu memodifikasi telema atau memodifikasi yang mana? Menerangkan yang mana? Auto itu menerangkan telema. Akue hemon. Dia sedang mendengar kalian. Akue hemon. Nah, perhatikan mana kata yang berkontraksi. Ada nggak? Aquo. Kontraksi apa dengan apa? Kata dasarnya apa? Kalau kita hilangkan, di sini masih ada u. Kalau ditambahi u dengan apa? Jadinya, apakah berkontraksi u dengan Enggak ada, ya. Sekalipun vokal, ternyata yang berkontraksi itu hanya alfa, epsilon dan omega. Di sini tidak ada i, tidak ada u. Itu tidak berkontraksi. Ya, yang berkontraksi itu hanya 3. A, E, O. Kata yang berakhir vokal i dan u tidak pernah berkontraksi, atau eta juga tidak berkontraksi. Jadi hanya 3 saja ya. Ya, tidak semua kata kerja yang berakhir vokal itu berkontraksi. Maka tetap akue. Oke, jadi sekali lagi kata kerja utamanya dia sedang mendengar kita atau kalian? Kita atau kalian? Kalian atau kita? Hei, itu bukan hu tapi hemin. Hemin bukan humin. Kalau humin itu kalian. Hu, you. Kalau hemin adalah kita. Ya. Hemin itu siapa?
Coba dibuka pelajaran 11 ya kan? Kita atau kalian? Jangan-jangan sudah ganti lagi. Kita ya? Masih kita ya? Jadi dia sedang mendengar, atau kalau kini juga bisa kita terjemahkan sebagai linear, terus mendengar. Dia terus mendengarkan kita jika seseorang meminta menurut kehendaknya. Nah, itu dia. Terakhir 5. Silakan dibaca Yoksan. Hai meta tauta dari hati Yesus ente Galilea muka ketelen ente daya dari hati tin uti jaiton auton koi dayu atau nai. Wah, ini banyak sekali. Coba perhatikan kata kerjanya yang mana. Peripatein. Setuju kata kerja utamanya peripatein? Lihat di sini akhirannya apa? Ein. Ein itu kata kerja indikatif, subjuntif, infinitif, imperatif. Nah, kalau infinitif kan bukan kata kerja utamanya, itu adalah tujuan. Itu adalah kata kerja yang memodifikasi. Hah? Elten. Mana elten? Elten atau etelen? Kenapa bukan etelen? Ada berapa kata kerja ini? 1, 2. Coba, bagaimana terjemahan Pak Yoksan? Saya mau mendengar. Sebelum etelen kalau saudara perhatikan di sini ada kata apa? Ada konjungsi apa? Perhatikan di situ ada konjungsi gar. Ini ya. Ada konjungsi gar. Gar itu adalah apa? Konjungsi yang menyatakan. Gar itu apa? Arti gar apa? Karena. Berarti kalau karena itu alasan atau tujuan? Alasan. Ini alasan. Gar itu alasan. Kalau ada alasan, apakah itu kata kerja utama? Saya makan karena saya merasa lapar. Apakah merasa itu kata kerja utama? Ya, tidak. Yang kerja utama makan. Berarti kalau ada kata gar, itu berarti pasti bukan kata kerja utama. Ini menerangkan peripate. Ya, ini kata kerja utamanya. Jadi peripate punya subjek. Subjeknya apa? Subjeknya di belakang ini Yesus. Karena dia nominatif, maka kita harus menempatkan di sini nominatif. Yesus peripate apa? Berjalan. Selain berjalan apa? Pergi. Yesus pergi. Yesus berjalan. Atau Yesus peripate. Selain pergi berjalan apa saja? Banyak ya mananya. Peripato, peripateo.
Jalan pergi mondar-mandir. Berjalan pergi mondar-mandir. Berarti yang mana kira-kira? Mondar-mandir. Yesus mondar-mandir atau Yesus pergi atau Yesus berjalan? Ya. Tapi di sini ada NT Galilea. Berarti Yesus pergi dengan dalam atau apa? N itu banyak sekali ya. Itu kalau dengan kasus T Galilea, ini kasus apa ini? Nah, N itu selalu dengan datif. Tidak pernah dengan yang lain. N itu selalu setia dengan datif. Berarti bisa menuju ke ya. Yesus berjalan ke Galilea. Lalu di sini ada metatauta. Ini keterangan apa ya? Di sini keterangan kata kerja peripati. Tapi ada meta. Meta itu apa? Sesudah. Sesudah apa? Ya, sesudah hal-hal itu Yesus berjalan ke Galilea atau pergi ke Galilea. Sebab gar etelen apa bentuknya? Ada awalan kata kerjanya apa? Etelen. Kata kerjanya apa? Telo. Telo atau teleo? Teleo atau telo? Bukan teleo tapi telo. Kalau ditambah telen, kenapa menggunakan bukan epsilon, tapi eta? Imperfect. Imperfect harusnya kan ya. Kenapa menggunakan eta? Sebab apa tadi? Ada U. Di situ kalau kita perhatikan etelen itu dari kata telo. Nah, ini dari Yohanes 7 ayat 1 ya. Salah. Ini sudah kehapus. Nih, saya akan screenshot lagi supaya bisa dicoret-coret. Oke. Lihat di sini. Dia tidak menghendaki untuk peripaten, untuk pergi. Kenapa harus untuk? Karena ada infinitif. Sebab dia tidak menghendaki atau tidak mau, tidak menghendaki untuk pergi ke kemana? Ke Yudea. Dari Galilea ini ke Yudea. Lihat di sini ada peripate, ini peripate.
Bagus ya. Peripate ente Galilea, dia tidak menghendaki peripatein en Yudea, untuk pergi ke Yudea. Dia tidak menghendaki untuk pergi ke Yudea. Kenapa ke Yudea dia tidak mau pergi? Ada khoti. Alasannya dia tidak mau. Alasannya karena orang Yudea, zetun ini dari kata dasar apa? Hah? Ini dari kata dasar z t o. Apa itu ZTO? Mencari. Kenapa menjadi un? Karena kontraksi. Lihat di situ, harusnya bukan un, tapi harusnya apa? Nggak ada akhiran un itu. Harusnya itu akhirannya adalah on. On itu akhiran apa? Onesen omet eteon. Imperfect. Ya, tetapi berhubung ini adalah akhiran yang, nah ini kalau kita hilangkan ini, omeganya kita ganti on, akan terjadi yang namanya kontraksi antara huruf apa? E dan on. Ini berkontraksi menjadi U. Nah, lihat kontraksinya di sini. E dengan O akan menjadi U. Maka jadilah apa? Jadilah zetun ditambah augment E dan O akan menjadi un. Nah, itulah jadi zetun. Nah, ini sudah kompleks ya. Sudah kompleks. Jadi kita dulu belajar ini sudah pusing, sekarang ini mengalami perubahan karena kontraksi. Nah, itu dia. Jadi kontraks verb itu membuat kita harus lebih teliti. Untuk karena orang-orang Yudea telah atau akan? Telah apa? Mencari. Apoktenai, ada akhiran enai. Ini akhiran apa? Infinitif lagi. Infinitif lagi. Untuk apoknesko, apa itu? Apokteino. Apok membunuh. Untuk membunuhnya atau membunuh dia. Jadi dan Yesus pergi, dan Yesus sesudah itu pergi ke Galilea sebab dia atau bahwa dia tidak mau atau tidak menghendaki pergi ke Yudea karena orang-orang Yudea telah mencari untuk membunuh dia. Wah, ini dia. Jadi dari situ kita tahu ada contoh kata kerja yang berkontraksi. Yang berkontraksi. Ada banyak ya kata kerja yang berkontraksi. Oke, ada pertanyaan saudara-saudara? Jika tidak ada, kita akan bertemu di hari Rabu dengan kuis pelajaran 34 ya. Ini adalah kosakata yang cukup berbeda karena tidak pernah kita jumpai sebelumnya, yaitu kosakata yang berakhir dengan mi, bukan o, bukan omai tapi mi. Nah, ini ada kosakata lagi yang baru. Oleh karena itu, hafalkanlah kosakata yang ada di dalam tabel ini, pelajaran 34. Mungkin kalau di dalam diktat saudara 33
3 ya. Oke, selamat pagi. Karis ke Irene apotuteu bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta dengan kalian. Amin.